A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please. Oke, lanjut kabar panas. Hari ini lagi datang dari kunjungan resmi tingkat tinggi, kelas berat nih bos, delegasi Presiden Indonesia ke Amerika. Di mana kunjungan ini pun membahas banyak hal, mulai dari kerjasama bisnis, kesepakatan tarif dagang Amerika, hingga organisasi perdamaian bentukan Paman Donald yang di dalamnya Indonesia ikut join pula ya kan. Nah, tak main-main dalam pertemuan KTT BOP pertama, Presiden kita pun ternyata habis dipuji-puji pula nih bos oleh Paman Donald. Dalam pidatonya, secara terbuka ia pun memuji-muji Pak Prabowo Subianto. Paman Donald secara terang-terangan menyebut Pak Prabowo sebagai sosok yang tangguh. Bahkan ia mengatakan, I don't wanna fight him. Maksudnya, saya tidak mau melawannya, melawan Pak Prabowo maksudnya bos. Nah, ia menyebut Pak Prabowo sebagai orang yang sangat ia sukai. Memuji Indonesia sebagai negara besar dengan populasi sekitar 240 juta jiwa. Dan mengatakan, Indonesia dihormati banyak negara. Dan ini pujian terbuka Paman Donald terhadap Prabowo di depan banyak orang bos. Nah, pertanyaannya apakah ini bahasa diplomasi basa-basi atau memang ia menganggap Indonesia istimewa? Admin pun kurang tahu bos. Dan lanjut, dalam kunjungan ke Amerika, Indonesia pun akhirnya menaikkan kesepakatan dagang dan akhirnya kini sepertinya jadi membeli 50 pesawat Boeing nih bos. Nah, bagaimanakah itu? Oke, lanjut. Jadi di hari yang sama, 19 Februari 2026, di jantung kekuasaan Amerika, Washington DC, dua kepala negara ini pun bertemu, Paman Donald dan Pak Prabowo. Tak main-main bos, mereka pun menaikkan dokumen besar yang bertajuk Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance. Artinya, menuju era keemasan baru bagi aliansi Amerika-Indonesia. Dan hasilnya, sebuah fakta dagang bernama Agreement of Reciprocal Trade atau ART. Tapi, tunggu dulu bos, apakah dengan ini perjanjiannya bakal langsung berlaku? Jawabannya ternyata belum. Menurut Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, perjanjian ini baru efektif 90 hari setelah proses hukum selesai di kedua negara, termasuk konsultasi dengan DPR RI dan proses internal di Amerika. Jadi, ini bukan deal langsung gas, tapi deal yang menunggu starternya dinyalakan dulu bos. Dan salah satu isi yang paling mencolok dari kesepakatan ini adalah rencana pembelian 50 unit pesawat dari Boeing. Ngeri sodap. Apakah sudah final? Nah, ini pun belum juga bos. Menurut Bapak Rosan Roslani, pembicaraan awal sudah ada, tapi detail seperti tipe pesawat, kemudian nilai kontrak, dan jadwal pengiriman masih dibahas. Artinya masih bisa berubah bos. Dan rencananya pembelian ini akan dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk. Jadi jelas ini bukan jet tempur F-15IX ya. Nah, lalu pertanyaannya, untuk apa 50 pesawat ini bos? Jawabannya cukup strategis, yaitu untuk memperkuat armada nasional, memperluas rute internasional, dan tentu saja memperkuat posisi Indonesia sebagai hub aviasi Asia Tenggara. Bahkan gak cuma itu bos, ada beberapa lagi hasil besar lainnya dari kesepakatan dagang ini, di mana Indonesia, negara kita, ternyata juga bakal dapat tarif 0% untuk produk tekstil dan aparel Indonesia di pasar Amerika. Dan ini ya jelas menguntungkan banget nih, game changer buat produk-produk ekspor berupa tekstil dan aparel kita bos. Jadi ini bukan cuma soal pesawat, tapi ini juga soal akses pasar, diplomasi ekonomi, dan positioning Indonesia di era rivalitas global. Dan jangan salah bos, dalam perjanjian dagang ini Indonesia akan beli 50 pesawat Boeing. Tapi kita juga harus katanya nih memborong energi Amerika sampai ratusan triliun rupiah. Bagaimanakah itu? Oke, jadi masih dalam rangkaian kesepakatan yang sama. Jadi di sini muncul angka yang bikin dahi kita cukup berkerut nih bos. Indonesia katanya berkomitmen untuk membeli energi dari Amerika senilai 15 miliar US dollar per tahun. Ini sekitar 253,32 triliun rupiah bos. Dan ini kalau oke jadi wajib per tahun.
Angka ini pun dikonfirmasi langsung oleh Bapak Rosan Roslani dalam konferensi pers 20 Februari 2026 hari ini. Dan energi yang dimaksud pun bukan main-main. Mulai dari LPG, crude oil, sampai BBM jadi. Bahkan Menteri ESDM Bapak Bahlil menyebut impor bisa dimulai tahun ini kalau semuanya sudah deal. Nah, secara geopolitik ya ini menarik bos. Jadi tengah dinamika global dari konflik energi Eropa sampai persaingan Amerika-Tiongkok, Indonesia pun ternyata memilih memperdalam kerjasama energi dengan Washington. Artinya apa ya? Ini bukan sekedar beli minyak, ini adalah sinyal bahwa Indonesia ingin menjaga keseimbangan strategisnya dengan Amerika sambil tetap memainkan politik luar negeri bebas aktif. Kemudian pertanyaannya, apakah ini untung? Nah, di satu sisi ya, pasokan energi tentu lebih terjamin dan hubungan dagang kita menguat dengan Amerika, bos. Namun di sisi lain ya, angka 253 triliun per tahun itu tentu bakal jadi sorotan publik. Nah, itu bos. Kemudian tadi yang disebutkan kan hanya yang senang-senangnya doang ya kan, untung-untungnya aja ya kan. Lantas pertanyaan lagi, apakah ini ada resiko atau kerugian potensialnya? Apakah ini benar-benar golden age atau malah golden trap ya kan? Oke, lanjut. Jadi kesepakatan dagang Indonesia-Amerika yang diteken Prabowo dan Donald Trump di Washington DC ini memang terdengar megah. Tapi di balik euforia itu ya, jangan salah bos, pasti tetap ada yang namanya risiko yang tak bisa diabaikan. Pertama tadi kalian lihat angka jumbo, impor energi dari Amerika senilai 15 miliar US dollar per tahun, ditambah rencana pembelian 50 pesawat dari Boeing. Ini jelas bukan uang receh bos. Dan ini bahkan merupakan komitmen ratusan triliun rupiah dan cuan tahunan buat Amerika dari Indonesia. Nah, jika ekspor Indonesia tak melonjak signifikan, maka jelas neraca perdagangan kita bisa tertekan. Yang kedua mengenai resiko keuangan. Nah, jadi PT Garuda Indonesia, sesuai dengan berita-berita yang beredar ya, kita tahu mereka baru saja bangkit dari restrukturisasi bos. Jadi membeli 50 pesawat sama saja dengan beban cicilan baru. Jika pasar aviasi global melambat atau okupansi rendah, maka jelas pesawat-pesawat ini bisa berubah dari yang awalnya merupakan aset strategis malah bisa menjadi beban mahal. Dan ketiga, masalah ketergantungan energi. Jadi diversifikasi ini memang penting bos, tapi kontrak besar jangka panjang seperti itu bisa membatasi fleksibilitas kebijakan energi nasional. Ya, namun kita harapkan semoga sajalah kerjasama ini nggak mempengaruhi, mengurangi atau bahkan menghilangkan kerjasama kita dengan negara lain seperti China dan Rusia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini langkah cerdas untuk memperkuat posisi Indonesia? Atau justru malah jadi jebakan komitmen besar di tengah ketidakpastian global, termasuk BOP tadi bos, Board of Peace, Dewan Perdamaiannya Amerika. Apakah kita bakal bisa mendamaikan Palestina atau malah kita bakal jadi alat kerjanya Amerika? Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.